Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Eka Yulanto dari Prodi Akuntansi, mahasiswa GRI Atibuana Surabaya. Saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Etika Kepemimpinan dan Fungsi Audit Internal terhadap pengambilan keputusan pelaporan keuangan di perusahaan manufaktur daerah Gresik. Saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya, yaitu yang pertama, laporan keuangan pada perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Menurut PSAK 2004, pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan yaitu seperti investor, karyawan, pemberian pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaporan keuangan harus dapat menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, menyajikan informasi mengenai prestasi perusahaan dalam satu periode, dan menyediakan informasi yang dapat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan agar mereka dapat mengambil suatu keputusan. Manfaat penting laporan keuangan tersebut yaitu mengharuskan manajer akuntansi harus ekstra hati-hati dalam membuat keputusan sebuah pelaporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak keputusan akuntansi yang melibatkan ketidakpastian. Dari definisi di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa audit internal yaitu berfungsi sebagai menguji dan mengevaluasi tindakan yang digunakan serta meninjau pembukuan laporan suatu keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan etis dan audit intern dapat bersama-sama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pelaporan keuangan. Di sini yaitu ada rumusan masalah dan tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kepemimpinan etis mempengaruhi pengambilan keputusan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu apakah fungsi audit internal mempengaruhi pengambilan keputusan pelaporan keuangan. Dan tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan etis terhadap pengambilan keputusan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh fungsi audit intern terhadap pengambilan keputusan terhadap keuangan. Adapun juga manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi akademik dan yang kedua bagi perusahaan. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik penelitian. Penelitian ini erat hubungan dengan mata kuliah perilaku keorganisasian dan perilaku dan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi di penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan harus memberi masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan laporan keuangannya. Saya mendapatkan referensi artikel dari beberapa artikel, yaitu yang pertama dari Aurel Bedoin dan Cianci pada tahun 2012 yang menguji impact of the ethical leadership and the internal audit function on financial reporting decisions. Yang kedua yaitu De Aquila pada tahun 1998 yang berjudul Is the control environment related to financial reporting decisions. Terus yang ketiga yaitu Triani dan Latrini
meneliti tentang pengaruh kompetensi, skeptisme, profesional, motivasi, dan disiplin terhadap kualitas audit. Yang ketiga yaitu dari Trihapsari dan Anis Syukurlillah pada tahun 2016, yaitu meneliti tentang pengaruh etika, independensi, pengalaman audit, dan difungsional audit terhadap kualitas audit. Yang kelima yaitu Wardana dan Arianto pada tahun 2016 meneliti yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, objektivitas, integritas, dan etika editor terhadap kualitas audit. Ini kerangka konseptual dari penelitian metodologi saya, yaitu pengaruh etika kepemimpinan, fungsi audit internal, yaitu terhadap pengambilan keputusan. Jadi rancangan penelitian pada penelitian metodologi saya, yaitu penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2014. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari orang eksekutif keuangan, orang manajer keuangan, dan orang staf keuangan perusahaan manufaktur di daerah Semarang, Jawa Tengah. Metode penentuan sampelnya yaitu dari 15 orang eksekutif keuangan, yang selanjutnya yaitu 15 orang manajer keuangan dan 15 orang staf keuangan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data yang terdapat dalam penelitian. Ini adalah data primer, di mana data diperoleh tidak lewat perantara, melainkan langsung dari narasumbernya. Dengan kata lain, responden akan menjadi sumber langsung dari penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi di dalam penelitian ini adalah semua akuntan yang bekerja di perusahaan manufaktur di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur karena di kota Semarang perusahaan manufaktur jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan perusahaan dagang maupun di perusahaan jasa lainnya. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Sampel untuk penelitian ini adalah 45 orang akuntan profesional yang terdiri dari 15 orang eksekutif keuangan, yang selanjutnya 15 orang manajer keuangan, dan 15 orang staf keuangan. Dengan syarat sampel dalam penelitian ini adalah akuntan profesional yang bekerja pada perusahaan manufaktur di kota atau di daerah Semarang. Yang kedua, sampel ini dalam penelitian ini memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Pemilihan sampel tersebut berdasarkan tanggung jawab pembuatan laporan keuangan dan wewenang pengambilan keputusan laporan keuangan dipegang oleh akuntan profesional yang terdiri dari eksekutif keuangan, manajer keuangan, dan staf keuangan. Metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para responden, yaitu akuntan profesional yang terdiri dari 15 orang eksekutif keuangan, yang selanjutnya 15 orang manajer keuangan, dan 15 orang staf keuangan. Hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh informasi dari sampel penelitian sehubungan dengan hal-hal yang mereka ketahui dan sesuai dengan keadaan responden. Terus yang kedua, kuesioner yang dibuat akan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang akan berisi informasi umum berkaitan dengan keadaan responden yang meliputi biodata responden, dan bagian kedua akan berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik penelitian, yaitu etika pemimpinan, fungsi audit internal, dan pengambilan keputusan laporan keuangan. Metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para responden, yaitu akuntan profesional yang terdiri dari 15 orang eksekutif keuangan, yang selanjutnya 15 orang manajer keuangan, dan 15 orang staf keuangan. Hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh informasi dari sampel penelitian sehubungan dengan hal-hal yang mereka ketahui dan sesuai dengan keadaan responden.
Terus yang kedua, kuesioner yang dibuat akan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yang akan berisi informasi-informasi umum berkaitan dengan keadaan responden yang meliputi biodata responden, dan bagian kedua akan berisi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik penelitian, yaitu etika pemimpinan, fungsi audit internal, dan pengambilan keputusan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu metode analisis. Di sini saya ada beberapa metode analisisnya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Terus yang kedua yaitu ada uji kualitas data. Yang ketiga uji kontras, dan yang keempat kami menggunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya.